Saat terbangun, aku menjadi karakter dalam game. Karakter yang buruk dan dibenci semua orang. Perjalananku ditemani tangan misterius. Kelasku adalah Priest of Corruption. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Marnak berhadapan dengan segerombolan orang yang sedang mengganggu para arkeolog. Setelah mengalahkannya, Marnak pergi ke Kastil Chilon. Di sana ia berhadapan dengan robot penjaga yang ternyata seluruh badannya terbuat dari immortalium. Setelah robot penjaga meleleh, Marnak langsung berlari. Ia berkata, "Cepat ikuti aku jika kalian tidak ingin terbunuh." Posorina dan yang lainnya heran, "Ikuti apanya? Kau sangat cepat." Marnak mulai menyusuri Kastil Chilon. Kemudian ia merasakan sesuatu dari balik sebuah pintu. Di sana sepertinya ada seseorang. Itu pasti pasukan Chilon. Marnak langsung mendobrak pintu tersebut. Di mana mereka? Aku ingin membunuhnya. Tapi mendadak ia heran karena di sana banyak anggota Posorina yang sedang menyaksikan pertarungan. Mereka teriak, "Jamel, kau pasti bisa. Maju terus, Jamel." Jamel terlihat kewalahan melawan banyak robot. "Aku sudah mencapai batasku. Aku akan mati sungguhan. Jadi seseorang tolong aku." Mother Corruption berkata, "Bunuh." Marnak mengerti maksud Mother. "Anda benar, Mother. Saya juga tidak yakin kenapa ada pemuja Evil Spirit yang melindungi para arkeolog itu." Jamel bilang pada para arkeolog, "Hei kalian semua, berhenti bermain-main dan bantu aku." Mereka menjawab, "Aku ingin membantu, tapi kita tidak punya senjata." Mother berkata, "Bunuh." Marnak mengerti maksud Mother, membantu mereka setelah dia mati. Tapi ini mungkin kesempatan kita untuk mencari tahu lebih dalam tentang Liberatio. Seorang arkeolog bilang, "Kalian harus menolongnya. Situasinya akan berbahaya jika sesuatu terjadi padanya." Benar, setidaknya mari lakukan sesuatu. Para arkeolog mulai bergerak. Mari lindungi Jamel. Berhenti, itu target buruanku. Marnak menghentikan pergerakan mereka. Siapapun yang menyentuhnya akan kubunuh juga. Para arkeolog langsung berhenti. Tunggu, apa dia monster baru? Tidak, sepertinya dia manusia. Kebetulan saja dia bertelanjang dada serta menggunakan masker yang aneh. Marnak mengambil ancang-ancang. Dengan pedang gergajinya Marnak mulai menyerang. Satu serangannya menumbangkan satu robot. Sebuah ledakan terjadi. Jamel heran, "Siapa dia? Apa aku selamat?" Satu robot menggunakan pedang. Marnak menangkis. Dengan cepat Marnak mengganti pedang dengan tembakan. Satu tembakannya menumbangkan satu robot. Jamel teriak, "Awas di atasmu." Marnak menengok. Jamel berkata, "Wahai Amalgamated Boulder." Bongkahan tanah keluar dari bawah, lalu menggempur satu robot yang menyerang Marnak dari atas. Marnak kembali bergerak. Dengan pedangnya, ia menghabisi semua robot yang ada di sana. Satu robot terakhir berkata, "Peringatan darurat, turunkan Advanced Artifact." Setelah situasi mereda, tak lama Posorina datang. Ia bilang, "Dasar brengsek, jadi kalian masih hidup." Para arkeolog menengok, "Hei, itu kapten." Marnak yang menyadari perintah dari robot terakhir sadar sesuatu. Ia mengalirkan kekuatannya. Marnak mendeteksi area di sekitar. Jamel melihatnya. "Bukankah itu Divinity? Sepertinya Advanced Artifact akan datang ke arah kemari." Marnak bilang pada Posorina bahwa mereka pergi dari sini. "Kalian hanya mengganggu pertarunganku." Posorina menjawab, "Maaf, tapi masih ada 20 orang tersisa. Aku tahu seharusnya aku tidak mengatakan ini, tapi apa kamu mau menyelamatkan mereka?" Marnak bilang, "Mungkin aku akan menolong mereka." Posorina tersenyum, "Baiklah kalau begitu. Semuanya kita akan pergi dari sini duluan." Jamel diam-diam juga ikut pergi, tapi ia ditahan oleh Marnak. "Hei, kau ikut denganku." Jamel merengek ketakutan. "Aku juga ingin pergi. Aku hanya ingin menanyakan beberapa hal pada para arkeolog, tapi aku malah terlibat pertarungan dengan para robot."
Marnak berkata, aku tidak akan mengulangi perkataanku. Jika kau menolak, aku akan membunuhmu. Jamel hanya terdiam. Para arkeolog keluar dari kastil. Marnak bilang, mereka sudah keluar, Anda bisa keluar. Dakia kemudian keluar dari persembunyiannya. Jamel berkata, wahai Amalgamated. Marnak dengan cepat membungkam mulutnya. Marnak bilang, aku akan membunuhmu saat ini juga jika kau mencoba menggunakan Divinity. Masih ada waktu, jadi jawab pertanyaanku. Ada berapa banyak orang dari Liberatio? Jamel menjawab, aku tidak tahu. Kami terbagi dalam beberapa kelompok kecil, jadi kami tidak tahu ada berapa banyak totalnya. Marnak kembali bertanya, bagaimana cara Liberatio mengetahui lokasi relik? Sambil ketakutan Jamel menjawab, kami punya relik yang mirip seperti peta. Marnak terus mengancam dengan pedangnya, sebuah peta, kalau begitu keluarkan itu. Jamel menjawab, aku tidak punya, para petinggi yang punya itu. Marnak terus bertanya, berapa banyak relik yang dikumpulkan oleh Liberatio saat ini? Jamel bilang, 4. Marnak teringat sesuatu, jumlahnya sama seperti yang kutanyakan pada orang itu. Marnak terus memancing Jamel bicara, jangan bohong, salah satu pemuja Evil Spirit juga bilang itu padaku dahulu sekali. Jamel menjawab, aku serius, aku tidak tahu kapan kau mendengarnya, tapi peta itu telah rusak karena pertarungan faksi. Peta itu sekarang menunjukkan banyak lokasi sekaligus. Jamel mulai bercerita, faksi Karsrus mencoba untuk mengalahkan para dewa, dan faksi Bersio, mereka ingin memanggil dewa kemari. Kedua faksi itu saling menyerang satu sama lain. Setiap faksi memiliki 2 relik, dan ku dengar akhir-akhir ini faksi Karsrus telah mengalahkan seorang dewa. Marnak sontak heran, apa maksudmu? Jelaskan pada aku. Jamel semakin kesakitan. Ia bilang, aku bukan berasal dari kedua faksi itu, jadi aku tidak tahu detailnya. Dan tak lama, dari balik pintu sebuah kekuatan terpancar. Di sana sosok robot kesatria muncul. Ia berkata, lokasi musuh ditemukan, habisi langsung. Jamel bilang, lihatlah ke sana, apa aku boleh menggunakan Divinity? Aku sungguh tidak akan mengkhianatimu. Mother Corruption berkata, bunuh. Marnak mengerti maksud Mother. Anda benar, Mother. Hal yang paling aman adalah membunuh Jamel, tapi ada yang menggangguku. Pertama, Jamel melindungi para arkeolog dan bahkan tidak mencoba untuk menyerangku. Kedua, Santuk pasti akan menyuruhku untuk mengampuni nyawanya. Siap, kenapa aku teringat dengan dia di saat seperti ini? Marnak kemudian melepaskan Jamel dan bilang, ku beri kau kesempatan sekali saja. Jamel langsung beraksi, mari kita lawan dia. Ia berkata, wahai Amalgamated Boulder, tolong bantu aku. Jamel melakukan sesuatu. Robot itu heran. Marnak melesat, melompat dan siap menebas. Serangan Jamel menghasilkan sebuah ledakan. Marnak memberi tebasan, tapi mendadak ia kaget karena pedang gergajinya tak bisa menembus tubuh robot. Sialan, apa-apaan semua ini? Tapi yang terjadi selanjutnya, robot itu berkata, akhirnya sang penerus tiba. Robot itu langsung berlutut di hadapan Marnak. Ia berkata, saya Terzio, kenai ketiga, datang menyambut Anda. Marnak mendadak heran. Apa maksudnya? Terzio menjawab, jika Anda berkenan, saya akan memandu Anda menuju administrasi laboratorium Chilon ini. Dakia bertanya, apa yang terjadi? Marnak menjawab, aku diberitahu bahwa tempat ini adalah laboratorium Chilon. Marnak bertanya pada Terzio, kau tidak akan menyergap kami dalam perjalanan, bukan? Terzio menjawab, saya bersumpah atas nama saya, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Marnak bilang, kalau begitu tolong tunjukkan jalannya. Terzio menjawab, sebuah kehormatan bisa melayani Anda. Mereka mulai menyusuri kastil. Marnak bingung sendiri. Aku sungguh tidak ingin membunuh Jamel, tapi akan ada masalah jika dia tetap hidup.
Jamel tersenyum. Apa yang terjadi padaku sekarang? Dakia menjawab, kamu ingin kembali ke teman-temanmu bukan? Kau bisa pergi jika kau mau. Jamel sedikit takut kepada Marnak. Tidak, aku lagian sudah melupakan Giselle dan Jaren. Aku bahkan tidak tahu mereka ada di mana. Kami berpencar setelah memasuki kastil ini. Aku yakin mereka juga pasti mengerti. Dakia kemudian bisik-bisik pada Marnak. Dia sepertinya anak yang baik. Marnak menjawab, kita tidak bisa membiarkannya, tapi aku juga tidak ingin membunuhnya. Sepertinya dia harus ikut kita untuk sementara. Lagi pula masih ada beberapa pertanyaan untuknya. Jamel yang mendengar itu mulai keringat dingin. Dakia bilang lagi, Marnak apa tidak masalah dia tahu namamu, karena dia akan menemani kita. Marnak bilang, aku akan melepas topeng ini untuk sementara. Marnak melepaskan topengnya. Melihat itu Jamel ekspresinya berubah. Tunggu, bukankah kau ini Pris Marnak? Marnak memakai kembali pakaiannya dan tersenyum. Jadi kau mengenalku? Jamel bilang, tentu saja, kau sering mengacaukan organisasi kami. Ada potret wajahmu yang tersebar di Liberatio. Semua orang kami mengenalmu. Tunggu, apa kau juga akan membunuhku setelah kau mendapatkan jawaban yang kau mau? Marnak menjawab, tidak juga. Jamel memelas. Aku akan melakukan tugas dengan baik. Tolong jangan bunuh aku. Aku bersumpah setia pada Anda. Marnak bilang, baiklah, tolong lepaskan kakiku. Aku mungkin akan melepaskanmu jika waktunya tiba. Untuk sekarang mari kita lanjutkan perjalanan. Hingga mereka tiba di sebuah pintu gerbang. Terzio bilang, kita sudah sampai. Mereka masuk ke dalam. Terzio berkata, dispense, aku membawa sang penerus. Di sana terlihat sebuah robot yang merupakan pengendali kastil bernama Dispense. Dispense bilang, jadi sang penerus telah tiba. Terzio menjawab, dia berada tepat di sampingku. Dispense melihat ke arah Marnak dan bilang, pandangan saya rusak, jadi saya tidak bisa melihat. Sang penerus, jika Anda sungguh ada di sini, bisakah Anda menunjukkan bukti Anda seorang penerus? Tolong letakkan tangan Anda di dekat tanganku. Marnak kemudian mendekatkan tangannya. Kemudian gelang pemberian Cilon bereaksi. Dispense sadar itu. Ia bilang, Mother benar-benar tidak mengabaikan kita. Marnak bilang, tunggu dulu, sebelum aku bertanya maksud Anda, aku ingin mengkonfirmasi sesuatu. Apa orang-orang yang datang kemari telah pergi? Dispense kemudian melihat seluruh keadaan di reruntuhan. Ia bilang, ada sekelompok yang berisikan 2 orang dan kelompok lain berisikan 22 orang. Mereka bertahan dengan baik, jadi membutuhkan beberapa waktu untuk mengalahkan mereka dengan pasukan yang rusak ini. Terzio adalah satu-satunya kenagi yang tersisa dari The Four. Marnak lalu tersenyum. Kalau begitu jangan bunuh mereka yang terdiri dari 22 orang dan biarkan mereka pergi. Dispense menjawab, sesuai permintaan Anda. Kalau begitu kami akan berfokus pada kelompok satunya lagi. Jamel hanya terdiam. Giselle dan Jaren, apakah Anda berkenan membiarkan mereka pergi Pris Marnak? Saya akan berusaha keras membantu Anda. Jamel kembali mencoba merayu. Mother Corruption berkata, bunuh. Marnak mengerti maksud Mother. Tolong tenangkan diri Anda, Mother. Dia lebih baik dari pemuja Evil Spirit lainnya. Dia memperdulikan temannya dalam situasi seperti ini. Marnak lalu bilang pada Dispense, biarkan juga kelompok itu pergi. Tapi aku tak ingin jalan kedua grup itu saling tumpang tindih. Dispense menjawab, kalau begitu kami akan mengirim para arkeolog ke kolega mereka dan kelompok satunya ke jalan lainnya. Selain itu sang penerus, tolong terima ini. Mother kami meninggalkan ini pada kami dahulu kala. Di hadapan Marnak, sebuah celana panjang robotik terlihat. Kemudian celana itu diserap oleh globes yang dipakai Marnak. Dalam hatinya Marnak bilang, jadi dia bisa menyerap ini juga. Apa ini booster di kakiku sekarang? Marnak yang menerima itu bilang, aku berterima kasih padamu. Dispense menjawab, tidak perlu berkata terima kasih pada aku. Kami hanya memberikan kepadamu sesuai arahan Mother. Mother Corruption berkata, bunuh. Marnak mengerti maksud Mother. Anda benar, saya tak menyangka akan menerima hal seperti ini.
Marnak lalu menanyakan sesuatu pada Dispense. Kau tampak dalam kualitas yang tidak sempurna, ada apa? Dispense menjawab, aku akan menjawab pertanyaan Anda. Alasan kenapa kami semua terluka itu karena orang yang menyerang tempat ini berusaha membunuh Mother. Setelah melawan regu para expert, seluruh kenaik hancur kecuali Terzio. Kami kehilangan 99% prajurit dan kenaik terakhir Terzio juga dalam kondisi tidak stabil. Marnak bilang, karena kalian ada di sini, itu berarti kalian mengalahkan regu para expert, bukan? Dispense menjawab, saya rasa Anda mengatakan hal itu karena kami masih bertahan. Tapi kami tidak sepenuhnya memenangkan pertempuran itu. Kami memanfaatkan kondisi mereka sebagai makhluk hidup. Kami menggunakan seluruh sumber daya kami untuk menjebak mereka hingga mati. Sang penerus, saya ingin meminta tolong, izinkan kami membangun kembali pasukan kuno kami untuk Anda. Marnak sontak heran, bagaimana maksudnya? Dispense mulai bercerita, Mother kami dulu menolak untuk membangun ulang, tapi yang terpenting adalah siapa yang menggunakannya. Marnak sejenak terdiam, ia bilang, apa kalian akan tunduk sepenuhnya padaku apapun yang terjadi? Dispense menjawab, tentu jika Anda ingin, kami bahkan akan memberikan dunia ini untuk Anda. Sejenak Marnak berpikir, kalau dipikir-pikir dengan kemampuan yang aku punya, dunia bisa saja berbalik menyerangku kapanpun itu. Jadi lebih baik aku punya pasukan yang bisa kuandalkan. Marnak menjawab, baiklah, aku mengizinkannya. Tapi ngomong-ngomong berapa lama itu bisa terjadi? Dengan ekspresinya Dispense menjawab, jika kami ingin membangun kembali seluruh pasukan, setidaknya membutuhkan waktu 100 tahun. Marnak tertunduk, kalau begitu bisakah kalian mengurangi jumlahnya dan mempercepat prosesnya? Dispense bertanya, berapa banyak yang Anda inginkan? Anda cukup menaklukkan 1 dari 8 kekaisaran. Marnak berkata, kekaisaran sudah runtuh. Dispense heran, sudah runtuh 50. Kalau begitu kami akan mengurangi jumlah pasukan dan mempercepat prosesnya menjadi 50 tahun. Marnak tersenyum, bagaimana kalau setahun? Apa itu terlalu singkat? Dispense menjawab, dengan fasilitas perusahaan dan tidak adanya sumber daya kami, mungkin kami bisa membutuhkan waktu 20 tahun untuk bersiap membangun kembali pasukan kami. Di sela obrolan Dispense teringat sesuatu. Ia menyerap energi yang tersisa dari celana robotik. Di sana Dispense berhasil memperbaiki dirinya. Bagus. Saya telah mengembalikan sensor penglihatan saya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya melihat ruangan ini. Dispense bisa mendeteksi 3 orang di hadapannya. Ia bertanya lagi, saya minta maaf, tapi apa Anda dalam masalah sehingga Anda ingin mempercepat prosesnya? Marnak hanya terdiam. Dalam hatinya ia bilang, itu benar, lagi pula Liberatio sedang mencoba untuk membunuhku. Dispense kemudian menyadari sesuatu. Ekspresinya berubah. Musuh, Anda pasti punya musuh. Kalau begitu saya akan bersiap. Meski jumlahnya akan sangat sedikit, tapi saya akan mencoba membangun pasukan dalam 1 tahun. Anda bisa beristirahat di dalam laboratorium ini selama 1 tahun. Marnak menjawab, maaf, aku tidak akan menunggu di sini. Ada banyak hal yang harus aku lakukan. Dispense panik. Tunggu, tapi Anda dalam bahaya. Wilayah luar itu sangat berbahaya. Saya akan membuat Anda merasa nyaman. Dispense memberinya sebuah kursi. Jika 1 tahun terlalu lama, maka bagaimana kalau 11 bulan? Kami akan mempersingkatnya menjadi 11 bulan. Jadi tolong jangan tinggalkan kami. Mother Corruption berkata, bunuh. Marnak mengerti maksud Mother. Anda benar, Mother. 11 bulan tak masalah. Namun quest utamanya itu masalah sebenarnya. Itu juga alasan kenapa aku menolak pelajaran dari Master. Dan fakta bahwa Liberatio memanggil dewa ke bumi, aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Sementara itu di suatu tempat, terlihat seseorang sedang dibelenggu. Orang itu teriak, tolong ampuni aku. Sesuatu mulai menggerogoti tubuhnya. Di sekelilingnya terlihat orang-orang misterius memakai jubah.
Orang misterius tersebut kemudian mengeksekusi orang itu, lalu memasukkannya ke dalam sebuah gua. Seseorang bilang, bukankah ini lucu? Sesuatu di dalam sana dulunya adalah seorang dewa. Sepertinya para dewa tidak sepenuhnya sama. Seseorang lagi menjawab, penistaan sebenarnya adalah memanggil dewa dari surga untuk turun ke bumi. Orang di sampingnya menjawab, dia masih seorang dewa. Tidakkah kau merasakan betapa kuat divinity-nya? Orang lain bilang, tentu saja aku merasakannya, meski tidak sekuat perkiraan, tapi dia sungguh seorang dewa. Seseorang menjawab, harusnya mereka memiliki martabat seperti dewa yang aku layani. Di mataku dia bukan seorang dewa. Kudengar juga Order sedang mengumpulkan warrior. Apa yang terjadi sebenarnya? Seseorang berkata, sepertinya kau tidak pernah mendengar hal itu karena kau mengurus Annihilation Crusade atau apalah itu. Orang tersebut menjawab, sekarang mereka menyibukkan diri mereka sendiri, tapi kita bisa mengabaikan mereka karena mereka tidak tahu cara menggunakan relik. Kita hanya perlu melakukan apa yang perlu kita lakukan, seperti menemukan Holy Relic dan memanggil dewa turun. Seseorang tersenyum, sepertinya ini akan segera berakhir. Kalau begitu kau harus mencobanya. Seorang menjawab, kami telah memutuskan wilayah untuk mencobanya. Kita akan ke kerajaan utara. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.